Maka dibaca fasanu yassiruhu lil yusra. Maka ini pun dari qiraah Arab. Maka dari beberapa Arab susah untuk menyebutkan sin as-sakinah yang bertemu dengan ra, karena keduanya sama-sama dari makhraj al-lisan. Maka yusra sebagian dari Arab susah, maka mereka membaca yusura. Dan ini qiraah dari Abu Ja'far bidhammati sin. Fasanu yassiruhu lil yusra, tidak yusra tetapi yusura. Maka dengan ini genap menjadi 10 dari Al-Qurra. Maka kita ulang, terjadi 4 madhab, dari 10 dibagi menjadi 4 madhab. Pertama, Wars an-Nafi' membaca dengan taklil dan takhfif ra dari tafkhimnya. Maka dibaca fasanu yassiruhu lil yusr. Kemudian Abu Amr dan Al-Kisai dibaca dengan imalah al-kubra. Fasanu yassiruhu lil yusri. Sudah 3 madhab. Dan yang terakhir tadi Abu Ja'far dengan dhammati ra. Fasanu yassiruhu lil yusra, lil yusra. Maka sudah menjadi 4 qari' dan 6 qurra dinamakan dengan jumhur. Maka membaca dengan seperti yang antum baca, sukunus sin dan tarkil imalah dibaca dengan fathah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka inilah dari 4 madhab di dalam permasalahan ayat yang ke-7. Adapun kita berpindah kepada ilmi al-i'rab atau ilmi lughatil arabiyyah. Fa fi qoulihi ta'ala fasanu yassiruhu, fal fa huna waqi'atu fi jawabil qasam. Maknanya ada qasam yang mahdhuf, takdirnya wallahi. Hakada. Wallahi sanu yassiruhu lil yusra. Faidan sin sanu yassiruhu dinamakan sin at-tanfis, harfu tanfis ataupun harfu istiqbal. Maka tanfis dan al-istiqbal sama. Harfu tanfis wal istiqbal keduanya masuk kepada fi'lun mudhari'. Dan harfu tanfis atau al-istiqbal jika masuk kepada fi'lun mudhari' memberikan faidah kepada fi'lun mudhari' yufidu bihi al-mustaqbal, bahwa fi'lun mudhari'nya memberikan makna mustaqbal. Makna al-mustaqbal adalah di waktu yang akan datang. Maka perlu diketahui di pelajaran i'rab ataupun di pelajaran lughatil arabiyyah nahwu, grammar dari bahasa Arab tentang fi'lun mudhari'. Secara umum fi'lun mudhari' jika disebutkan maka maknanya maknayan, ihtimal kepada 2 makna. Seperti contohnya kita, apa fi'lun mudhari' bagi kita yang kita lakukan? Nadrusu, ya apa tidak? Nadrusu Al-Qur'ana fil masjid. Kita sedang belajar Al-Qur'an di masjid. Naam aula. Nadrusul Qur'ana fil masjidi. Itu jumlah yang kita buat.
Maka kalimat nadrusu di sini inda lughatil arabiyah ihtimal ila maknayain. Makna pertama fil hal, dalam keadaan sekarang, present in English, now. Dan kenyataannya iya, kita sekarang sedang belajar apa tidak? Maka nadrusu al-Qur'ana takdiruhu al-ana. Nadrusul ana al-Qur'ana fil masjid. Maknanya sekarang kita dalam keadaan belajar Al-Quran. Dan makna nadrusu al-Qur'ana fil masjid, bimakna yang kedua, kita akan terus belajar membaca Al-Quran di masjid, nanti duhur, nanti al-asr, nanti maghrib. Jadi bimakna al-mustaqbal. Lalu bagaimana perojehan ini maknanya sekarang dan ini maknanya mustaqbal dengan masuk huruf-huruf yang memberikan specification. Seperti kalimat al-an memberikan makna spesifik al-hal, now, present, sekarang. Nadrusul ana al-Qur'ana fil masjid. Maka maknanya nadrusu sekarang. Dan untuk spesifik yang akan datang masuknya sin au saufa. Maka kita sebutkan jumlah tadi, sanadrusu al-Qur'ana fil masjid. Berarti jumlah ini kita sedang belajar atau belum? Belum belajar. Sanadrusu maknanya nanti zuhur, atau nanti asr, atau nanti maghrib. Idan hakada sin idza dakhala ala fi'lin mudhari' aw saufa yufidu hadzal mudhari' makna al-mustaqbal, memberikan makna yang akan datang, bukan present, bukan now, tetapi makna future, makna yang akan datang. Maka itulah di lughatil arabiyah, dan di sini masuk sin kepada nuyasiruhu, maka maknanya bukan now tetapi nanti. Fasanuyasiruhu, sin harful istiqbal, nuyasiruhu fi'lun mudhari' marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Baqiya limada fi'lun mudhari' marfu ma huwal amil. Amilnya adalah amil dari maknawi. Karena apa? Karena tidak terlihat. Dan amil di sini adalah litajarrudihi aninasib wal jazim. Maka jika ditanya mana amilnya kok dia marfu? Jawabnya litajarrudihi aninasib wal jazim. Seperti amil dari mubtada marfu. Muhammadun mujtahidun. Muhammad orang yang mujtahid, mubtada wal khobar. Maka Muhammadun kenapa marfu? Li'anna mubtada. Ainal amil, tidak terlihat kok mubtada. Jawabnya dari awamil maknawi, di mana dia dalam keadaan di awal jumlah. Wa kadzalika fi'lun mudhari' huna. Kenapa marfu? Sanuyasiru marfu litajarrudihi aninasib wal jazim. Lalu mana fa'il? Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu nahnu, wujuban takdiruhu nahnu. Maka nahnu akan memudahkan. Wa dhamirha dhamir muttasil mabni ala ad-dhamm fi mahalli nasab maf'ulun bih. Maka kami akan memudahkan nanti, bukan sekarang, bagi dia. Lil yusra lam harfu jar, dan yusra ismun majrurun bilam wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah alal alif alayyinah li ta'adzur lil yusra. Maka di sini jar majrur muta'alliq dengan fi'il sanuyasiruhu
Maka maknanya dari segi i'rab kita mengetahui di sini al-jaza min jinsil amal. Dari jumlah yang sebelumnya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Idan mada? Wallahi. Di sini ada fa waqi'ah li jawabil qasam, wallahi sanuyassiruhu lil yusra. Maka maknanya barang siapa yang menginfakkan dari harta yang Allah berikan kelebihan padanya, wattaqa, dan dalam keadaan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dalam keadaan dia meyakini atas balasan Allah, baik balasan Allah di dunia dengan harta yang dia infakkan dibalas dengan balasan yang besar, ataupun di akhirah seperti tafsir Qatadah, makna al-husna al-jannah. Karena makna al-husna al-jannah juga boleh ditafsirkan oleh ayat yang lain seperti lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang masuk surga ada tambahan apa? Melihat wajah Allah. Maka tafsir al-husna telah terjadi ikhtilaf di pelajaran kemarin, bimakna ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah adalah bimakna al-khalaf, meyakini kepada balasan Allah dan mau'ud, janji dari Allah, dan juga disebutkan al-jannah, maka bisa di dunia dan di hari akhirah. Maka dari al-husna wa saddaqa bil husna, maka fasanuyasiruhu lil yusra, kami akan menjadikan kemudahan bagi dia dalam mencapai kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan amal soleh dan melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan juga kemudahan untuk masuk kepada surga, yusra. Maka ini makna, sehingga maknanya mustakbal. Mustakbal karena apa? Karena jaza, balasan. Maka di saat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra, kami akan memberikan kemudahan bagi dia. Adapun dari segi ilmi tafsir, maka tidak ada tafsir dari salaf tentang permasalahan ini, namun kembali kepada makna, sehingga disebutkan oleh para mufassirun fasanuyasiruhu lil yusra. Dari segi lugatil arabiyah memang tidak ada tafsir salaf tentang ayat ini khusus. Maka fasanu hayyi'uhu lil yusra wa hiya al amal bima yardahu Allahu minhu fid dunya wa la yujibu lahu bihi fil akhirah al jannah. Maka maknanya Allah akan memberikan bagi dia balasan sehingga ada sin tanfis. Maknanya maka nanti, karena fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, maka balasannya nanti Allah akan memberikan kemudahan kepada amal-amal soleh di dunia. Maka orang ini menjadi soleh. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, jika kalian ingin menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang muwahhid dan menjadi orang yang baik akhlaknya dan ibadahnya full, maka meminta kepada Allah. Dengan apa? Dengan berdoa pertama. Kedua, melaksanakan amal-amal soleh sedikit demi sedikit, sehingga Allah menjadikan kemudahan. Maka dalilnya di sini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang melaksanakan amal-amal yang soleh, menginfakkan harta, membiasakan bersedekah dan takut kepada Allah, wattaqa wa saddaqa bil husna, dan meyakini dari balasan Allah
tentang harta yang diinfakkan akan dibayar di dunia dalam keadaan rizki yang lebih banyak, maka Allah akan memudahkan bagi dia amalan-amalan soleh ke depannya di dunia, dan bahkan diwajibkan masuk surga di hari akhirah sebagai balasan dari amalan mereka. Fasanu yasiruhu lil yusra, kami akan memudahkan baginya untuk mendapatkan kemudahan di hari akhirah, lil yusra. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.